Halo semuanya, perkenalkan saya Nurul Aida Rahmadani. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pembelajaran tematik. Nah, pembelajaran tematik itu apa sih? Yuk kita cari tahu bersama. Pembelajaran tematik juga sering disebut dengan pembelajaran terpadu karena pembelajaran tematik merupakan salah satu model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik. Nah, terpadu sendiri itu berarti mengkombinasikan dari aspek pedagogi, epistemologi, sosial, sampai psikologi. Oleh karena itu, realisasinya dengan menggabungkan beberapa mata pelajaran dalam satu kesatuan tema pembelajaran. Secara konsep juga, pembelajaran tematik merupakan pengembangan konsep pembelajaran interdisipliner dan pembelajaran terpadu. Oleh karena pembelajaran tematik dirancang berdasarkan tema-tema tertentu, maka menjadi suatu strategi pembelajaran yang melibatkan beberapa pelajaran sehingga memberikan pengalaman yang bermakna. Nah, pembelajaran tematik itu dapat membantu peserta didik dalam penguasaan konsep menjadi lebih baik. Peserta didik dapat membangun keterkaitan antara pengetahuan dan pengalaman secara komprehensif. Sementara itu, bagi guru, pembelajaran tematik menjadikan pembelajaran lebih hemat waktu. Hal ini karena mata pelajaran yang disajikan secara terpadu dapat dipersiapkan sekaligus diberikan dalam waktu yang relatif dan lebih efektif. Selanjutnya ada karakteristik pembelajaran tematik, yaitu berpusat pada siswa, memberikan pengalaman langsung, pemisahan mata pelajaran yang tidak begitu jelas, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, bersifat fleksibel, mengembangkan keterampilan sosial, serta menggunakan prinsip belajar sambil bermain yang menyenangkan bagi peserta didik. Selanjutnya terdapat 10 model dari pembelajaran terpadu, yaitu nested, immersed, integrated, shared, threaded, sequenced, fragmented, networked, webbed, dan juga connected. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang salah satu model pembelajaran terpadu, yaitu model webbed, dan bagaimana cara penerapannya di dalam pembelajaran. Untuk pengertian dari model webbed sendiri adalah webbed juga sering disebut dengan jaring laba-laba karena desain model ini menyerupai jaring laba-laba dengan tema utama sebagai pusat dari jaringan tersebut. Model pembelajaran ini menggabungkan berbagai kompetensi dasar dari beberapa mata pelajaran ke dalam sebuah tema. Model ini menerapkan pendekatan tematik untuk mengintegrasikan berbagai mata pelajaran. Dalam model ini, satu tema utama digunakan sebagai dasar untuk menghubungkan berbagai konten kurikulum dan mata pelajaran. Tema tersebut membantu dalam mengeksplorasi kesesuaian konsep, topik, dan ide-ide terkait. Untuk tujuan dari pembelajaran terpadu tipe webbed ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep dengan cara yang lebih mendalam, pengembangan keterampilan dalam menemukan, mengolah, dan memanfaatkan informasi, serta penanaman sikap positif, kebiasaan baik, dan nilai-nilai mulia yang penting dalam kehidupan. Selain itu juga, tujuan tersebut juga mencakup pengembangan keterampilan sosial, peningkatan motivasi belajar, serta pemilihan kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan individu. Untuk langkah-langkah model pembelajaran webbed sendiri, yang pertama adalah merumuskan tema. Dalam merumuskan tema ini dengan melakukan identifikasi tema berdasarkan prinsip pemilihan tema. Kemudian yang kedua, membuat mapping tema untuk mempermudah dalam menjabarkan tema ke subtema dan topik yang dibahas. Untuk yang selanjutnya adalah contoh penerapan model webbed di dalam pembelajaran. Nah, di sini saya mengambil tema tumbuhan sumber kehidupan, yang dimana di dalam tema utama tersebut terdapat beberapa elemen, yaitu yang pertama ada elemen IPAS, yaitu peserta didik mempelajari tentang bagian tubuh tumbuhan, fotosintesis, dan perkembangbiakan tumbuhan. Kemudian elemen yang kedua adalah elemen matematika, yaitu peserta didik menghitung tinggi pertumbuhan tumbuhan. Kemudian yang ketiga ada elemen bahasa Indonesia,
yaitu peserta didik dapat menulis laporan tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Dan yang terakhir ada elemen seni rupa, yaitu peserta didik menggambar proses fotosintesis tumbuhan. Dan yang selanjutnya adalah cara memadukan materi pada model Webbot. Nah, materi-materi ini dapat dipadukan melalui proyek tematik. Yang pertama, peserta didik dapat melakukan proyek pengamatan tentang pertumbuhan tumbuhan, dan kemudian hasil dari pengamatan tersebut dapat digunakan untuk menulis laporan. Kemudian peserta didik dapat melakukan perhitungan matematika terkait pertumbuhan tumbuhan yang telah diamati. Dan juga yang terakhir, peserta didik dapat membuat karya berupa gambar tentang proses fotosintesis tumbuhan. Nah, demikian penjelasan saya terkait tentang pembelajaran tematik atau pembelajaran terpadu dan model pembelajaran Webbot serta contoh penerapannya di dalam pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.